Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang gerak vertikal atas dan gerak vertikal dan parabola. Oke, yang pertama kita belajar gerak vertikal. Gerak vertikal ini ada kata-kata vertikal. Nah, vertikal itu gimana? Gerak yang vertikal ke atas atau ke bawah seperti ini. Nah, di pelajaran kali ini nanti gerak vertikal, di sini ada bumi, misalnya ini ada bumi. Nah, bumi pasti mempunyai gravitasi. Nah, gravitasi itu arahnya ke bawah. Ini gravitasi arahnya ke bawah. Nah, nanti kalau sebuah benda lempar ke atas, dilempar ke atas, karena dia berlawanan dengan gravitasi, pasti nanti dia bergeraknya GLBB diperlambat. Sedangkan kalau benda dilempar ke bawah, karena dia searah dengan gravitasi, berarti nanti dia GLBB dipercepat seperti itu. Nah, gerak vertikal rumus intinya ada dua, cuma ini tak. VT sama dengan V0 min GT, sedangkan yang rumus yang kedua itu Y sama dengan V0 dikali T min setengah G kali T kuadrat. Nah, ini adalah dua rumus gerak vertikal. Ini dua rumus gerak vertikal. Terus kemudian yang perlu dicatat, V0 itu adalah kecepatan awal benda. Nah, kalau dia dilempar atau mulai bergerak ke atas, nanti V0-nya bernilai positif. Sedangkan kalau bendanya dilempar ke bawah, nanti V0-nya bernilai negatif seperti itu. Jadi kalau tadi gerak ke atas, dilempar ke atas, dia nanti ini diperlambat. Ini GLBB diperlambat. Sedangkan kalau benda bergerak ke bawah itu pasti dia GLBB dipercepat. Nah, ini. Nah, rumusnya ada dua ini. Kasih keterangan dulu bahwa VT itu kecepatan akhir. Kecepatan akhir atau kecepatan saat T berapa? Nah, itu meter per sekon. Terus V0 itu kecepatan awal. Itu ya meter per sekon. G di sini gravitasi, percepatan gravitasi biasanya 10 meter per sekon kuadrat, dan T itu waktu. Nah, waktu dalam sekon. Nah, terus Y ini adalah perpindahan vertikal yang dicapai. Satuannya meter. Nah, ini. Oke, kita eksekusi soalnya. Oke, nih. Benda dilempar vertikal ke atas merupakan contoh apa tadi? Nah, dia dilempar ke atas. Nah, V0. Padahal gravitasi arahnya selalu ke bawah. Nah, ini gravitasi. Berarti dia nanti merupakan contoh GLBB
apa tadi, GLBB apa. Karena apa? Karena kecepatan awal berlawanan dengan arah percepatan gravitasi. Nah, terus contoh soal yang kedua. Benda dilempar vertikal ke bawah merupakan contoh. Jadi tadi ada benda dilempar ke bawah dan kecepatan V0. Gravitasinya juga arahnya ke bawah. Nah, kecepatan awal sama gravitasi arahnya sama. Berarti nanti dia GLBB apa? Ayo kalau searah dengan percepatan pasti dipercepat. Karena apa? Ya tadi kecepatan awal searah dengan gravitasi gitu ya. Oke, lanjut nomor 3. Benda dilempar ke atas dengan kecepatan V0. Jika percepatan gravitasi G, tentukan A, kecepatan saat sampai puncaknya. Jadi gini. Misal ini tanah. Saya punya benda, ini benda tak lempar ke atas. Nah, tak lempar ke atas dengan kecepatan V0. Nah, nanti dia akan gimana gerakannya? Nah, dia mula-mula bergerak ke atas. Diperlambat, lama-lama dia akan berhenti. Nah, dia berhenti di sini. Ini sudah sampai puncak. Nah, setelah sampai puncak, dia nanti turun lagi. Nah, turun lagi. Nah, saat di puncak, kan tadi kalau bergerak ke atas dia GLBB diperlambat. Kalau diperlambat lama-lama akan berhenti. Berarti saat di puncak itu kecepatan akhirnya itu sama dengan 0. Nah, berarti di sini jawabannya VT sama dengan 0 seperti itu. Terus yang B, waktu yang dibutuhkan sampai di puncak. Nah, kita disuruh cari waktu puncak. Berarti kita jawab yang B. B, waktu puncak berarti pakai rumus yang pertama tadi, VT sama dengan V0 min GT. Nah, sampai puncak VT sama dengan 0. Berarti kita masukkan 0 sama dengan V0 min G kali T puncak. Ini min GT puncak pindah ruas jadi plus G kali T puncak sama dengan V0. Berarti T puncak itu sama dengan V0 per G seperti itu. Terus yang C, tinggi maksimum yang bisa dicapai. Nah, tinggi maksimum berarti ini. Nah, ini H maksimum. Nah, H maksimum sebenarnya dia berasal dari Y tadi. Nah, rumus yang kedua kan Y sama dengan V0 kali T min setengah GT kuadrat. Nah, karena dia disuruh cari H maksimum atau Y puncak, berarti T-nya nanti diganti T puncak. V0 kali T puncak min setengah GT puncak kuadrat. Nah, seperti ini. Langsung aja berarti V0-nya masukkan V0 T puncaknya. Tadi kita udah dapat ini. Udah dapat T puncak. Nah, kita udah dapat T puncak ini, tinggal dimasukkan aja berarti. Nah, kita masukkan T puncaknya. V0 per G min setengah
kali G kali T puncaknya masukkan V0 per G dikuadratkan. Nah, V0 kali V0 kuadrat per G min kuadrat ya, setengah kali G kali V0 kuadrat per G kuadrat. Nah, ini bisa kita coret G-nya. G-nya bisa kita coret. G-nya bisa kita coret ini. Nah, sehingga kita peroleh bahwa Y puncak atau tinggi maksimum V0 kuadrat per G dikurangi setengah kali V0 kuadrat per G. Nah, ini pada ada angka 1 dikurangi setengah dapat setengah, berarti Y puncak atau H maksimum kita peroleh setengah kali V0 kuadrat per G. Nah, oke, kita eksekusi soalnya. Di sini benda dilempar ke atas dengan kecepatan 30 meter per sekon. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tentukan. Oke. Berarti diketahui dulu. Di situ dilempar ke atas, berarti V0-nya bernilai positif 30 meter per sekon. Nah, ini ke atas. Oke, gravitasinya diketahui 10 meter per sekon kuadrat. Oke, kita jawab yang A terlebih dahulu. Kecepatan benda setelah 1 sekon, berarti T1 sekon. Nah, berarti pakai rumus yang pertama, VT sama dengan V0 min GT. Nah, ini rumusnya ini. Kita kotaki dulu. Kita eksekusi. VT sama dengan V0-nya 30 min 10 kali 1. Berarti 30 min 10 dapat 20 meter per sekon. Nah, dia di sini masih bernilai positif, berarti nanti ini arahnya masih ke atas. Saat 1 sekon itu arahnya masih ke atas, seperti itu. Lanjut yang B. Yang B disuruh kecepatan benda sampai puncak. Oke, saat di puncak tadi udah ada. Saat di puncak kecepatannya pasti 0. VT-nya itu sama dengan 0. Nah, ini tidak usah ngitung, itu langsung aja. Kalau udah di puncak kecepatannya sama dengan 0. Terus yang C, kita eksekusi yang C. Yang C, waktu yang dibutuhkan sampai puncak, ya udah tadi pakai T puncak tadi, rumus T puncak sama dengan V0 per G. Udah masukkan aja T puncak. V0-nya 30 per 10. Nah, dapat berapa? 3 sekon. Nah, 3 sekon seperti itu. Terus yang D disuruh nyari tinggi maksimum yang bisa dicapai, berarti Y puncak. Nah,
tadi Y puncak. Langsung masukkan aja setengah kali V0 kuadrat per G. Nah, kita masukkan berarti setengah kali 30 kuadrat per 10. Nah, dapat berapa? Meter jawabannya nanti. Oke, silahkan dicari ya. Oke, next selanjutnya nomor 5. Nomor 5 di sini. Benda dilempar dari atas gedung yang tingginya 20 meter dengan kecepatan 15 meter per sekon. Nah, ini soalnya kurang. Ini kasih aja ke atas, kita anggap ke atas. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tentukan waktu yang dibutuhkan agar sampai tanah. Berarti di sini diketahui dulu, ini ada gedung, tingginya itu 20 meter, hanya 20 meter. Nah, terus bendanya dilempar ke atas. Nah, seperti ini. Berarti diketahui kalau dilempar ke atas berarti kecepatan awalnya positif. Plus 15 meter per sekon. Nah, seperti ini. Gravitasinya udah 10 meter per sekon. Waktu yang dibutuhkan agar sampai tanah. Oke, berarti dia nanti akan bergerak ke atas, mula-mula ke atas, terus turun. Nah, ke atas terus turun. Nah, sampai bawah ini. Nanti waktunya berapa? Langkah pertama, kita misalkan dulu. Misalkan posisi di sini itu Y1 itu sama dengan 0. Berarti dia turun ke bawah, Y2-nya itu berarti dia min 20 meter. Nah, bahwa Y itu sama dengan Y2 min Y1. Berarti Y-nya kita dapat nih, min 20 dikurangi 0. Dapat min 20 meter. Y-nya dapat min 20 meter. Disuruh nyari A, waktu yang dibutuhkan agar sampai tanah. Ini kita pakai rumus yang kedua. Y sama dengan V0 T min setengah G T kuadrat. Nah, baru kita masukkan angka-angkanya. Kita masukkan angka-angkanya. Di sini Y-nya itu min 20 sama dengan kecepatan awalnya 15 kali T min setengah G-nya 10 dikali T kuadrat. Di sini dapat min 20 sama dengan 15T min 5T kuadrat. Oke. Yang di ruas kanan kita pindah ke ruas kiri semua. Jadi min 5T kuadrat dapat 5T kuadrat. 15T pindah ruas jadi min 15T. Min 20 sama dengan 0. Nah, biar enak ini dibagi 5 semua. Dibagi 5. 5T kuadrat bagi 5 dapat T kuadrat. Min 3T min 4 sama dengan 0. Nah, seperti ini. Sama dengan 0. Kemudian gimana? Nah, ini persamaan kuadrat berarti kita pecah. Sama dengan 0. Di sini T, di sini T. Nah, caranya gimana? Ya udah, persamaan kuadrat seperti biasa. Kalau dikalikan dapat T min 4. Ini kalau dikalikan min 4. Kalau dijumlahkan dapatnya min 3. Bilangan berapa? Oh, ketemu bilangan min 4 sama plus 1. Apakah sudah selesai? Belum. Kita eksekusi. Berarti di sini T min 4 sama dengan 0. T sama dengan 4. T plus 1 sama dengan 0. T
T sama dengan min 1. Lah berarti ambil yang mana? Waktu tidak bisa negatif, berarti ambil yang positif. Berarti jawabannya yang ini. Nah, jadi waktu sampai tanah T sama dengan 4 sekon, seperti itu. Kita cari yang B sekarang. Oke, yang B. Kecepatan benda sampai tanah. Ya udah, berarti VT sama dengan V0 min GT. Nah, T-nya isi apa? Ya, T sampai tanah, waktu sampai tanah. Waktu sampai tanah udah ada belum? Sudah ada. Kamu sudah mencari tadi, dapat 4 sekon. Tinggal dieksekusi saja berarti. Tinggal eksekusi. VT sama dengan V0-nya masukkan 15 min 10 kali T-nya dapat 4. Berarti 15 dikurangi 40. 15 kurangi 40 minus 25 meter per sekon. Nah, minus ini menunjukkan apa? Menunjukkan arah kecepatannya itu ke bawah. Minus itu menunjukkan arah bendanya ke bawah. Seperti itu. Sehingga ketemunya minus 25 meter per sekon. Oke, sampai di sini dulu gerak vertikal.